Saudara, selamat malam, Shalom. Jadi saya mau memulai hari ini untuk men-sharingkan satu bagian yang cukup penting, yaitu my job is his mission, ya. Jadi bukan my mission tapi his mission, ya. Let me try. Sebentar ya. Apakah sudah dilihat slide saya? Sudah, Pak. Sudah in full screen ya? Sudah ya? Sudah, Sudah. Pak. Oke. Baik, saudara, hari ini kita mau berbicara tentang my job, his mission. Tadi sudah disampaikan bahwa hari ini saya sampaikan sebagai profesional Kristen. Jadi yang saya akan lakukan, bagaimana saya banyak sharing tentang panggilan saya di dalam marketplace ini. Ya, sebelum itu mungkin saya mau sekali lagi saya mau memimpin di dalam doa. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa di dalam surga, hamba berdoa supaya apa yang kami akan dengar dalam setengah jam 40 menit ke depan, kami boleh sama-sama sebagai pekerja Tuhan, sebagai profesional, sebagai hamba Tuhan, kami boleh bersama-sama mendapat insight yang baru. Biar Roh Kudus Tuhan berbicara melalui hamba-Mu dan juga melalui semua peralatan ini supaya kami boleh mempermuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Amin. Nah, saudara, hari ini tentunya kalau anak muda tanya sama saudara, how can I serve God with my life? Ya, kalau ditanya begitu, saudara, apakah saya akan pede menjawab, ya sudah, bekerja aja di Indosemen, misalkan gitu ya. Apa bisa begitu ya? Jadi ini tentunya agak sulit tuh ya. Jadi how can I serve God with my life? Dan kita pikir oh, udah masuk Saat atau masuk STT Jakarta atau masuk STT Duta Wacana ya. Atau ya udah jadi full time di gereja. Nah, ini adalah jawaban yang common ya. Tapi sedikit mungkin dari kita yang cukup pede mengatakan ya sudah, coba berbisnis dan bekerja. Ya, kenapa Saudara? Memang ini hal yang utama ya, karena kita pikir bisnis itu bukan tempatnya untuk bisa melayani Tuhan. Bisnis bukan tempat itu. Padahal udah jelas kalau saya melihat fakta-faktanya ya. Jadi Tuhan memilih bisnis people sebetulnya kenapa Saudara? Kenapa bisnis people itu mestinya ladang misi kita? Bisnis people di ladang bisnis, di ladang usaha, di ladang pekerjaan semestinya menjadi salah satu tempat yang penting. Nah, menurut saya ini ada beberapa fakta yang saya selalu sampaikan kalau saya memulai tema ini. Kita setuju nggak, saudara? Iya dan amin. Bahwa di tempat usaha pekerjaan kita, bukan di gedung gereja, di mana tempat usaha dan dagang kita mungkin tempat yang paling banyak kita bertemu dengan anak-anak non-Kristen. Betul, saudara? Ya, jadi orang yang non-Kristen kita temui lebih banyak di tempat usaha kita, tempat pekerja. Terus para pekerja profesional itu bukannya pendeta loh yang lebih banyak ketemu non-Kristiani. Ya, saya tahu statement ini dari teman saya dan juga salah satu pendeta yang sudah menjadi pendeta gembala sidang, yaitu pendeta Yusak Wijaya ya. Jadi pendeta Yusak Wijaya dulu dia pegang Gaga tuh, ya Gaga Food CEO, salah satu CEO di Gaga itu, dan dia kemudian dipanggil menjadi hamba Tuhan dan dia masuk sekolah teologi, sama seperti saya, sudah masuk sekolah teologi. Saya sempat tahun 2011 saya masuk sekolah teologi sampai 2014 itu, kalau sudah tadi dibacain CV, ada 3 tahun, 2,5 tahun itu saya missing in action. Ya, saya sudah berhenti dari dosemen dan saya masuk di dalam sekolah teologi dan saya bertanya-tanya sama Tuhan. Tapi waktu itu memang pergumulan waktu di tempat STT itu, saya mau kemana ya? Nggak ada yang hubungin saya untuk menjadi hamba Tuhan, pendeta ya. Jadi nggak ada yang hubungin saya untuk menjadi penginjil ya. Dan tapi yang hubungin saya yaitu banyak perusahaan-perusahaan ya, CEO big perusahaan dan juga owner yang hubungin saya untuk kembali. Terus saya jadi bingung, saya tanya sama pendeta Yusak, saya bertanya sama pendeta Erik Kartawijaya, kakak saya sendiri jadi pendeta juga. Kemudian saya tanya dengan berbagai orang tentang hal ini, ada 4 orang yang saya tanya. Dan mereka bilang begini,
Christian, kamu tahu nggak bahwa saya sejak jadi pendeta penginjil, saya lebih sedikit ketemu orang non-Kristiani daripada waktu saya masuk di marketplace. Itu yang pertama. Terus ada lagi yang bilang, Pak Christian, saya percaya kamu punya posisi, mungkin orang Kristen untuk sampai ke level itu butuh bertahun-tahun. Dan kamu sudah Tuhan tempatkan di situ, dan sekarang Tuhan sudah lengkapi di sekolah teologi. Why don't you go back to ladang ini? Dan itu cukup membuat saya terpesona gitu ya, terpesona dalam arti yang memang open door dan close door-nya, open door-nya banyak kan perusahaan-perusahaan yang hubungin saya. Jadi saya banyak bergumul di situ ya. Jadi tapi statement ini saya pikir iya betul juga ya. Saya bertemu dengan banyak orang non-Kristen justru di tempat ladang kerja. Terus katanya Pak Yusuf, katanya, gua nih sekarang kau janjian sama orang yang non-Kristen ataupun pengusaha yang non-Kristen, dipikir gue lagi cari dana untuk gereja katanya. Jadi udah langsung ada apa nih, mau cari sumbangan dana pembangunan kali ini ya. Jadi saudara, itu salah satu yang menjadi kendala kata dia. Jadi dia udah mulai segmentasi dan sehingga susah sekali untuk memberi kesaksian. Anak-anak Tuhan itu banyak dihubungkan dengan agama, berbagai kepercayaan, berbagai denominasi. Waktu di mana? Di ladang kerja. Anak-anak Tuhan juga banyak dilakukan transformasi, mengalami transformasi itu waktu di mana? Waktu di pekerjaan, waktu di krisis-krisis dunia kerja ini. Nah, ini ada di Experiencing God dari buku Pak Henry dan Richard Blackaby ya. Jadi memang betul bahwa Tuhan melibatkan orang-orang di marketplace. Sudah setuju? Jadi memang Tuhan dilibatkan itu Abraham, dia dipanggil waktu dia jadi pengusaha yang sukses, tapi dia dipanggil untuk mengembalakan satu keluarganya sendiri untuk menjadi bangsa pilihan. Yusuf dipanggil untuk menjadi perdana menteri, jadi steward yang baik untuk mengatur logistik. Musa dipanggil waktu dia menggembala. Elisa dipanggil waktu membajak tanah. Banyak sekali contoh. Murid-murid Yesus dipanggil dari nelayan, tukang pajak, ahli Taurat. Dan Lydia dipanggil, tapi dia tetap bekerja. Bahkan Paulus pun bekerja bersama-sama dengan Aquila Priscilla untuk menjadi tent maker. Akhirnya dengan melihat dua slide ini yang saya baca dari berbagai buku, dari teman-teman saya, akhirnya saya putuskan, oke deh, saya akan masuk lagi di dalam ladang pekerjaan, tetapi dengan melihat bahwa my job is his mission sekarang ya. Nah, jadi ini yang kita akan gumulkan malam ini, Bapak Ibu. Bagaimana caranya bisa mempermuliakan Tuhan, menjadikan ladang itu menjadi misi, ladang misi kita. Jadi, satu, saudara, Bapak Ibu, saudara sekalian, hidup sebagai image of God. Jadi, image of God ini, saya di ladang kerja, saudara, saat ini saya banyak diperhadapkan dengan anak-anak muda, ya. Karena saya udah cukup tua, jadi banyak anak-anak muda yang tiap tahun kami terima 25 orang MT. Ya, tadi saya baru dapat laporan kita mau terima tahun ini 30 orang MT tahun 2024. Terus saya tanya yang daftar berapa? 8.000 aplikan. Waduh, saya bilang kok banyak benar 8.000. Kita menseleksi sampai 30 orang. Terus saya bilang dulu saya mau terima 25 orang yang daftar cuma 500, 300 ya. Terus saya bilang kenapa ya? Nah, HR tim saya baru cerita, Pak, ternyata kita punya pengaruh itu. Ya, Bapak punya pengaruh baik di Instagram maupun kita punya Instagram itu tentang tentang bagaimana Indosemen harmoni 3 roda. Terus Bapak punya Instagram, kan saya dibikinin selebgram saudara ya. Jadi anak muda saya, dia bilang, Bapak, bagaimana Bapak jadi selebgram? Apa itu selebgram? Selebgram itu Pak, pokoknya Bapak saya ikutin, saya foto-foto, nanti Bapak saya ngomong, terus nanti saya quote, terus nanti Bapak punya Instagram. Sampai sekarang saudara saya nggak gitu bisa buka Instagram untuk saya jadi follower. tapi saya punya pengikut lumayan lah ya, 1.000 lebih ada ya. Jadi 1.500 dan kalau saya posting kurang lebih ada 4.000 yang viewer. Ini dari mana? Nah, anak-anak muda yang ikut ya, anak-anak muda saya. Jadi saya ada 4 orang yang ikutin untuk apa? Ini dia refleksi, katanya yang Bapak punya sifat karakter pemimpin itu mesti berbagai generasi tahu Pak, bahkan bangsa Indonesia tahu bagaimana visi, apa yang Bapak mau lakukan.
dan bagaimana tentang view Bapak itu menurut kami itu penting ya. Ini anak muda saya yang umur 25 sampai 40 tahun, ada generasi demi generasi yang ngomong sama saya. Dan saya percaya itu yang kita dipanggil. Hidup as the image of God, be imitators of God. Waktu be imitators of God, orang akan tahu kalau kita yang ngomong, I'm telling the truth. Kenapa? Karena my God is the truthful. I treat others fair. Ya, saya men-treat others fair. Ya, kenapa? Karena God is fair and just. Saya coba mengasihi yang lain, ya. God is love. Dan coba loyal and faithful. Satu kali saya meeting dengan berbagai perusahaan lain, terus bosnya ini ngomong sama anak buahnya, tuh gue bilang apa? Kalau kita ketemu nih sama dia nih, sama timnya, tim Indosemen ini, pasti katanya, satu, on time. Kalau kita terlambat dikit, nggak enak kita. Ya, nah betul kan? Dia udah datang 5 menit sebelumnya. Kita terlambat semua. Ya, diomelin anak buahnya di depan saya. Nah, saudara, kadang-kadang itu nggak tahu bagaimana saudara merefleksikan itu. In keeping our commitment, ya. Katakan iya kalau iya, katakan tidak kalau tidak. Ada kalau ngomong muter. Ya, nanti UUD nih, ujung-ujungnya duit nih. Ya, nah, ya kan? Ujung-ujungnya apa nih? Nah, saudara dikenali sebagai apa di tempat pekerjaan? Apakah saudara itu dikenali sebagai seorang yang genit mungkin, ya, seorang yang donjuan? Ada kan, ada yang bapak-bapak begitu tuh ya. Jadi dikenal apa tuh grecehan gitu, ya, grecehan apa tuh ya. Jadi suka pegang-pegang sana sini, ya, suka gombal-gombal, ya. Atau sudah dikenal sebagai seorang yang jaga prinsipal. Nah, ini adalah yang saya sebut, yuk kita becoming, kita jadikan tempat kerja itu ladang misi. Ya, saya bersyukur, saudara, saya melihat berbagai hal yang Tuhan kasih, makin lama makin menakutkan tentunya ya. Dalam arti Tuhan bukakan kesempatan. Kemarin tahun ini tema saya yaitu membuat carbon reduction, misalkan gitu ya. Jadi saya mau memakai sampah menjadi bahan bakar ya, untuk menggantikan batu bara supaya kita bisa reduksi coal dan juga reduksi CO2. Dan akhirnya di sini saya melihat Tuhan bukakan berbagai kesempatan sampai akhirnya ketemu dengan Gubernur Jakarta ya tahun ini untuk saya bisa dapat 625 ton per hari sampah Jakarta dikonvert jadi RDF namanya, ya, reusable derivative fuel. Kemudian saya dipanggil sama Menko Maritim awal tahun. Saya lihat kamu sukses di dalam Bantar Gebang, bagaimana kalau saya diriin 25 RDF? Siap gak Pak Christian? Siap Pak, saya siap aja deh ya. Jadi saudara, ternyata ini expanded mission ya, expanded mission. Itu yang pertama saudara. Saya percaya kalau kita punya kepintaran dan Tuhan kasih posisi, pasti ada maksudnya. Pasti ada sesuatu yang Tuhan mau titipkan. Yang kedua, saudara, di dalam yang kedua ini, waktu kita di marketplace itu memang melawan dosanya lebih berasa, mungkin. Ya mungkin. Di sini ada senior saya, Pendeta Samueli ya. Jadi saya ngobrol sama anak-anak saat, sama dosen-dosen saat, ya kata dia, iya kalau di tempat marketplace berdosanya kelihatan. Kalau di tempat kita nih, di tempat mahasuci katanya ya, di tempat yang white, berdosanya kayaknya nggak kelihatan, tapi sebetulnya kita berdosa juga ya. Cara mainnya beda katanya ya, cara mainnya beda. Tetapi katanya kita punya pergumulan yang sama melawan dosa. Perjuangan melawan menghadapi godaan dan cobaan itu menurut saya akan membentuk, ya, akan membentuk. Kita semua punya pride, punya kesombongan. Tapi kadang-kadang di tempat pekerjaan itu kita dari yang tinggi kita bisa dibanting ke bawah. Terus kata teman-teman di saat tempat saya melayani juga sama di sini juga ya. Is this the same? Everything is the same. Saudara, jadi waktu kita melihat tantangan profesional Kristen atau pengusaha, saya melihat begini. Ini sebenarnya ada di CPF. Di Christian Professional Forum dikatakan kalau profesional itu menghadapi tantangan sebagai apa? Kalau menghadapi di gereja, profesional itu kalau yang menjadi director, menjadi pengusaha, pimpinan, kadang-kadang merasa unfit. Kenapa? Karena dia di treat special. Tiba-tiba pas di gereja dijadiin ketua, dijadiin majelis, padahal gue itu gak layak. Padahal itu belum siap. In term of rohani itu belum dibentuk, tapi karena jabatan di kantor,
begitu tinggi, ataupun karena uang yang cukup lumayan, mobil dan lain-lain, sehingga akhirnya diberikan satu tempat seolah-olah itu tempat gua yang tinggi. Padahal gua nggak siap, gua butuh temen, tapi nggak bisa lagi. Karena sudah ditempatin di tinggi itu, jadi saya mesti jaga image. Akhirnya kita kehilangan kesempatan untuk menjadi seorang yang dibentuk. Terus di sosial juga being unreal, dualisme. Mau nggak mau kita jaga image di situ. Di keluarga kadang-kadang kita juga menjadi serba salah karena kita kesibukan pelayanan di gereja, pelayanan dan juga pekerjaan. Dan akhirnya keluarga begitu gampang untuk dikorbankan menjadi prioritas yang terakhir. Ya, nah ini contoh different. Saya udah berapa kali mungkin kasih lihat video ini, tapi video ini salah satu yang merepresent, mengingatkan saya jangan jadi seperti ini. Ya, coba kita lihat ya. Buffalo Wild Wings, you have to be here. Nah, saudara, kadang-kadang different behavior, different places. Itulah kita, bukan? Ya, kadang-kadang ini yang menjadi pergumulan daripada profesional, yaitu yang saya sebut jaim. Jaga image. Ya, kita menjadi seorang Kristen yang berbeda, nama saya Kristen ya. Seorang yang berbeda, kenapa? Karena kita dualisme. Jadi ada tempat di mana ini tempat sekuler, ini tempat sakral. Ini tempat tidak kudus, ini tempat kudus. Ini tempat saya tidak dekat dengan Tuhan, ini tempat menyenangkan Tuhan. Saudara, kalau kita sudah terbiasa hidup terpisah-pisah, sehingga akan unik apa ya? Akan nggak enak tuh. Kalau kita disuruh cerita tentang my job is his mission, kayaknya serba nanti gimana nih ya kalau ada supaya gue di sini, supaya gue tahu nih gue bohongin gue ya nih ya. Jadi kalau ada customer gue di sini, dia tahu kelakuan gue nih ya. Jadi saudara, itu menjadi salah satu yang Roma 7 ayat 15 menggumulkan si Paulus ini menggumulkan sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itu yang aku perbuat. Kenapa? Karena memang ada dosa yang memperbudak, membuat kita jatuh lagi dan masuk di dalam situasi seperti ini, yaitu dualisme. Saudara, ini dualisme yang cukup penting terjadi di dalam pekerjaan. Jadi kita membedakan ini pekerjaan full time, hamba Tuhan full time. Ini pekerjaan awam, ya. Jadi menurut saya itu adalah sesuatu yang membuat kita melihat ini ada gaya, ini pekerjaan saya nih kalau di marketplace ini bukan hamba Tuhan. Tapi waktu saya ada di GKI Rayor, saya hamba Tuhan. Waktu saya ada di Unike, saya hamba Tuhan. Tapi waktu saya di Indosemen, saya bukan hamba Tuhan. Apa benar, saudara ya? Jadi saya punya pembimbing almarhum Jenny Obaja, salah satu pembimbing saya, pemimpin KTB waktu saya alumni Trisakti, dia mengatakan tidak ada tuh yang namanya hamba Tuhan full time, hamba Tuhan part time katanya. Kita itu full time dan full heart. Tapi Tuhan menempatkan kita di ladang yang berbeda. Tapi kita hamba Tuhan, kita hamba Tuhan. Kita representasi dari Tuhan. Saudara boleh setuju, boleh enggak gitu ya. Saudara boleh setuju apa enggak. Yang kedua, gaya hidup. Apakah kita juga punya hidup yang kita bagi-bagi? Ini hari apa ya? Ini hari, oh ini hari Kemis nih. Atau ini hari, oh ini hari meeting majelis nih. Saya mesti pakai vocabnya beda. Saya ganti vocab saya, ya kan? Ini vocab gereja nih, ya. Ini baju gereja, ya. Ini baju kalau di tempat lain. Saudara, apa benar kita punya gaya hidup yang kita juga dualisme kita bagi? Atau keluarga kita bagi dengan antara ini prioritas, ini bukan prioritas, ya, sehingga kita sediakan keluarga itu waktu yang hurried life, no time bagi keluarga, atau kita juga sama seperti tempat kerja, kita punya intentional sama anak-anak kita, sama pasangan kita merencanakan untuk mengasihi mereka. Bapak Ibu saudara sekalian, saya percaya tantangan kita bahwa kita sering hidup nggak jelas. Tadi dualisme. Yang kedua,
tantangan kita adalah hidup yang nggak jelas. Saya sebut fence-sitter. Satu foot in church, satu foot di dunia. Kita senang main dua kaki. Kita senang jadi undercover agent. Teman saya satu kali masuk, dia, wah, gue lupa copotin cincin kawin dulu. Ya, copotin cincin kawin. Kenapa itu copotin cincin kawin? Iya, di sini nggak enak kok kawan kita kawin. Ya, saya bilang, wah. Nah, saudara, apakah benar kita sering hiding through identity? Ya, kita refuse untuk memberitahukan bahwa, ya, saya seorang Kristen. Dan apakah kita takut, begitu takut? Ya. Nah, saudaraku, ini yang saya sering pakai ilustrasinya, bahwa kita sebagai jellyfish, ubur-ubur, mudah hanyut. Ya, jadi kita itu kalau ada ini mudah hanyut, gak punya pendirian. Atau kita seperti bunglon, sulit mengatakan tidak, gampang berubah, dan indifference, tidak dapat dibedakan. Jadi ini gak ada bedanya antara pekerja Kristen sama pekerja non-Kristen. Tidak ada bedanya antara bos Kristen sama bos non-Kristen. Tidak ada bedanya manajer Kristen dan manajer non-Kristen. Sama semua. Apakah benar kita seperti itu, saudara? Ya. Yang ketiga, kadang-kadang kita terbawa dengan satu situasi yang saya sebut habituation. Habituation itu habituasi. Habituasi itu artinya sesuatu yang tadinya kita takut salah. Wah, ini salah nih. Misalkan kita terima kickback, terima komisi dalam pekerjaan. Sebagai purchasing dalam satu departemen perusahaan, ada waktu kita jual barang, terus kita terima kickback, terima uang kembali. Suatu terima uang kembali, kita pikir, that's it, I'm happy, dan terus tapi kita keingetan, kita ketakutan. Tapi lama-lama setelah kita masuk di dalam satu situasi di mana departemen kita memang pada terima komisi 1%, 0,5%, 10.000. Jadi tiap kali beli barang dan lama-lama kita terbiasa. Dan kita melihat kalau kita nggak lakukan itu malah nggak biasa. Nah itu namanya habituasi, saudara. Sesuatu yang kita sudah lakukan terus-menerus dan lama-lama kita merasa kalau kita nggak lakukan itu salah. Satu kali saya ketemu sama orang Jepang, saudara. Di Jepang, ketemunya di Jepang, saudara ya. Terus teman-teman saya ngobrol itu, habis itu dia ajak saya makan malam. Terus ajak saya makan malam, ada satu temannya orang Jepang yang baru saja menikah. Baru saja menikah weekend kemarin. Itu kalau salah hari Selasa atau Rabu. Terus saya bilang begini sama yang menikah itu, karena saya dari Pelayanan Yayasan Unike, saudara. Jadi saya cuma bilang sama yang baru menikah ini, you just get married. Why don't you go back home? Saya bilang, ya dia masih muda, saudara. Saya bilang, kenapa kamu nggak pulang saja? Nah, terus karena kamu kan baru married, saya bilang ya, you go home and enjoy the time with your wife. Saya cuma bilang begitu, nikmati waktu. Terus bos yang tuanya, no, Christian Sang, cannot, katanya. Ya, kenapa? Katanya, nggak bisa, katanya. Justru di Jepang itu kita mesti tunjukkan diri. Kita adalah pria dan wanita mesti menunggu sampai kita pulang. Nah ya, kata dia gitu. Mulai hari pertama jangan kasih angin, kata dia ya, kurang lebih gitu ya. Jadi jangan kasih angin sama istrimu. Kalau nggak, istrimu akan menuntut sejak hari pertama. Sejak hari pertama you have to do the same like I do. Katanya ya, jadi ngapain? Pulang malam, minum-minum sampai mabok baru dia pulang, saudara ya. Jadi kayak Osin ya, cerita Osin kalau sesuai nonton zaman dulu ya. Jadi dia yang tukang serve suaminya itu. Saudara, lama-lama dia akan menjadi habituasi. Saya nggak tahu habituation ini kebiasaan saudara sudah yang mana habituation. Kebiasaan apa yang membuat saudara sudah kabur. Bayang-bayangnya kabur. Image itu is not clear. Ya. Nah ini adalah pertanyaannya. Atau saudara mengalami tuna, dia turbulence, uncertain, ya novel, ambiguity. Itu istilah yang baru setelah apa tuh yang namanya agile segala ini sekarang tuna ya. Jadi masa-masa yang turbulence, uncertain, hal yang baru dan ambiguity, ambigu, nggak jelas. Dan karena itu saudara
kita ada firman Tuhan bagus sekali. Saya selalu ingat itu Ibrani 2 ayat 1 yang saya cantumkan di sini. Kita harus teliti melihat, memperhatikan apa yang telah kita dengar supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Saya khawatir Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, waktu di tempat pekerjaan itu kita sudah gampang sekali hanyut di bawah arus. Ya. Jadi habituasi itu di awalnya merasa takut, cemas, lama-lama kita bergeser dengan jalannya waktu. Seperti burung ini, tadinya dia khawatir dengan ini. Dengan apa nih? Dengan patung-patungan. Lama-lama dia hinggap di sini dan sudah terbiasa. Ya, lama-lama dia sudah nyebur di dalamnya. Jadi kita shift fokus. Apakah my job is his mission ini sudah bergeser? Sudah bergeser. Mungkin 2 degree gesernya. Pelan-pelan, makin lama makin jauh. Makin lama makin split. Bapak Ibu saudara yang bisa jawab. Ya. Jadi saya sebut jangan terjebak dalam habituasi ini. Dalam masa pandemi ini, yuk kita coba lakukan di post pandemi, kita refleksi, evaluasi. Apakah saudara sebagai pekerja-pekerja ada sesuatu yang kita harus skilling tambahan? Mungkin kita udah terbiasa diam di tempat, jalan di tempat. Atau kita mesti reskilling mungkin. Ini juga bagus, habituasi itu sebetulnya bukan hanya negatif, tapi juga kadang-kadang kita sebagai pekerja udah do it the same thing over and over again. Dan kita nggak reskilling, nggak redefining, nggak reframing, nggak coba lihat apa sih skill yang baru, atau redefinisi pekerjaan kita reframe dengan lebih baik, atau kita mesti upskilling mungkin sesuatu. Jadi jangan diam di tempat, tujuannya itu ya, jangan kita jalan di tempat. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, jadi memang kita kadang-kadang dikasih kesulitan, dikasih adversity namanya ya, dikasih kesusahan di dalam perjalanan karir kita. Itu seperti saya sebut seperti kalau kita naik jalannya terlalu smooth aja. Kita akan habituasi. Kita nggak melihat ini nih ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan. Oleh karena itu Tuhan kasih kita kesulitan. Betul itu. Ya. Kadang kesulitan itu menyingkapkan siapa kita sebenarnya. Kadang kesulitan itu menjadi guru yang terbaik. Ya, saya ngalamin kesulitan di dalam tempat kerja. Satu kali saya pernah dituntut, saya di tempat kerja itu ya, pernah dituntut sampai dimasukin di koran gede. Nah, itu membuat saya tahu, waduh, jadi direksi itu, jadi direktur, jadi pimpinan perusahaan itu bukan enaknya saja, tetapi ada gak enaknya juga. Gak enaknya apa? Gak enaknya bisa dituntut. Waduh, saya hatinya susah bukan main. Dituntutnya sampai 5-6 tahun, tiap 2 kali setahun masuk itu koran. Di koran Kompas, 1 halaman atau setengah halaman, nama saya ada, dituntut. Ya, dan itu membuat sengaja supaya nama saya tidak dipercaya. Dan itu membuat hati yang susah dan membuat saya sampai gentar dan takut. Tapi saya bersyukur ada teman-teman di Unike, ya teman-teman baik saya, dan juga ada hamba-hamba Tuhan yang telepon saya dan bersama-sama saya menjalani ini sampai kurang lebih 10 tahun lah. Baru saya menang di kasasi, ya, dan clean and clear bahwa saya dibuktikan tidak bersalah. Saya pikir itu kesulitan merupakan apa ya namanya, menyingkapkan who you are, ya, siapa diri. Dan kesulitan itu menjadi guru terbaik untuk saya belajar beberapa hal. Satu, betapa pentingnya kalau kita jadi pimpinan, misalkan yang saya belajar ya, pimpinan untuk merecord everything, untuk mencatat di buku catatanmu. Jadi itulah sebabnya saya sangat lumayan dah mencatat. Jadi kalau rapat antara sekretaris sama saya sama detailnya, saya lebih detail kadang-kadang ya dari sekretaris saya, dari corporate secretary. Kenapa? Karena saya ini pengalaman saya. Karena saya bilang, oh ternyata waktu saya dipanggil ke sana kemari, catatan saya sangat membantu, mengingatkan saya, oh kenapa waktu itu saya lakukan ini ya? Karena alasannya background ini ya. Dan saya mencatat, merecord, dan menurut saya itu penting. Itu contohnya, saudara ya. Jadi kesulitan juga membukakan pintu-pintu kesempatan yang baru, yang saudara mungkin nggak pernah tahu kalau tanpa kesulitan. Waktu kita kesulitan, ya, saya sulit karena misalkan kenapa saya jadi ambil sampah?
karena waktu itu Pak Johan tidak mau kasih batu bara sama saya, misalkan gitu ya. Waktu 3 tahun yang lalu. Jadi waktu harga batu bara naik begitu tinggi ya, ternyata banyak batu bara yang nggak dapet saya. Dan akhirnya saya harus berpikir bagaimana nih ya. Nah, kesulitan membukakan pintu kesempatan baru. Kesulitan akan menuliskan story karir kita. Saat respon kita berikan dengan benar. Dan saya tahu waktu saya diuji di dalam tuntutan besar itu, saya melihat ada history, ada ceritanya Tuhan yang memimpin hidup saya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kesulitan macam apa yang saudara hadapi di dalam pekerjaan? Apakah itu sudah mencatat, sudah menuliskan ada history Tuhan, ada karya Tuhan, His story in you, ceritanya Tuhan di dalam dirimu. Ya, apa tuh ceritanya Tuhan di dalam dirimu? Saudara, satu kali saya ngalamin tahun 98, itu tahun yang cukup, saudara yang seumur sama saya mungkin pernah ngalamin masa-masa kerusuhan, monetary crisis, krisis moneter. Dan waktu itu saya sebenarnya di tempat pekerjaan saya disediakan pesawat charteran untuk saya bersama-sama keluarga pergi ke Singapura. Ya, jadi level saya boleh ikut serta. Tapi waktu itu saya baru dirikan Unike dan saya baru 4 tahun Unike berdiri. Ya, lebih 4 tahun ya. Mungkin 2 tahun, 3 tahun kali ya, baru 2 tahun, 3 tahun. Anak saya juga masih kecil. Terus kata istri saya begini, istri saya hamba Tuhan, saudara. Saya hambanya hamba Tuhan, ya. Jadi waktu itu saya cuma bilang, katanya istri saya begini, masakan kita sebagai pemimpin, keluarga-keluarga muda, mereka sedang ketakutan, terus kita pergi berdua, bertiga. Bagaimana? Katanya. Bagaimana mereka yang butuh pertolongan, butuh doa. Terus saya bilang, oke. Jadi gimana? Ya sudah, kita stay saja. Terus saya jadi stay, ya. Itu kesulitan waktu itu. Terus tapi waktu saya stay itu saya mendapat berkat bahwa saya, karena banyak yang pergi pimpinan perusahaan, jadi di grup saya itu menitipkan power of attorney. Jadi surat kuasa untuk saya memegang perusahaan-perusahaan. Saya masih muda waktu itu, staff corporate finance. Tapi karena nggak ada yang stay di situ, di kantor kosong, ya, banyak yang pergi. Jadi saya dapat sekian banyak perusahaan, mungkin ada 30-40 perusahaan saya yang tanda tangan. Jadi saya dikenal sama bos-bos gede untuk saya tukang tanda tangan, ya, tukang tanda tangan ini, tanda tangan itu, bayar ini, bayar itu. Dan setelah kerusuhan itu beres dan mereka pulang lagi, dan saya menjadi salah satu yang dikenal mereka, dan cepat makanya itu salah satu yang membuka pintu saya jadi dipercaya. Ya, saya percaya saudara, tiap-tiap orang ini bagus sekali adversity quotient. Ini ada bukunya, ya, dari Paul Hoek kalau salah ya. Jadi ada bukunya ini, saya pernah dengar dari Ciati dulu dan saya terus bawa. Kita kadang-kadang waktu mengalami kesulitan itu gampang menjadi the quitter. Saudara, kalau sulit di dalam pekerjaan, saudara takut, cemas, dan menjadi quit, berhenti. Tapi ada juga yang saudara udah berhenti, dia nggak lanjutin lagi, udah that's it, nggak boleh maju, that's it, done. Tapi ada juga yang ngalamin kesulitan, terus dia maju, terus udah sampai tengah, dia udah keenakan, dia buka tenda, terus kemudian dia duduk diam di situ dan dia enjoy melihat, terus dia nggak mau naik lagi. Cukup katanya, kesulitan saya udah cukup, that's it. I'm good enough, I'm good enough. Saya nggak mau naik lagi. Ada yang begitu, saudara. Satu kali satu anak muda, anggota KTB kami, dia bilang, Pak, istrinya bilang, Pak, ini gimana suami saya? Kenapa? Suami saya hanya mau jadi gokar, sopir gokar. That's it. Nggak mau naik lagi, Pak. Terus kata dia pada salesman yang hebat. Tapi karena pandemi, dia jadi sopir gokar. Terus habis pandemi selesai, dia bilang, Pak, I'm done. That's good enough. Saya minta maaf kalau ada sopir gokar, tapi maksud saya itu baik, pekerjaan baik. Saya cuma bilang sama sama anggota KTB saya ini, cuma saya bilang gini, apakah itu yang Tuhan mau? Sesuai dengan apa yang Tuhan titipin, skill kamu, panggilan kamu. Enggak, Pak, sebetulnya. Tapi saya cuma merasa ini comfortable. Jadi waktu istri saya butuh apa, saya tinggal balik ke rumah. Enak, Pak, kerjaan ini. Nggak ada jamnya, bebas. Terus saya bilang, apa kamu mau sampai tua you do this?
Apa kamu melupakan background pendidikan dan lain-lain? Padahal kamu punya kesempatan lebih. Nah, itu yang saya sebut the campers. Tapi ada juga yang menjadi the climbers. Begitu kesulitan saudara hadapi, lama-lama saudara naik, dan lama-lama saudara makin naik lagi, makin melihat lebih indah lagi, makin melihat lebih besar lagi. Pandangannya wawasan makin gede. Makin naik ke atas, makin gede wawasannya. Nah, itu yang saya merasa luar biasa Tuhan ya. Kadang-kadang sampai saya juga sendiri bingung. Nah, itu wawasan yang Tuhan kasih sampai naik lagi ya. Itu yang membuat saya melihat pasti ini ada yang Tuhan titipin. Ya, saya tiap tahun saya dipanggil ataupun diundang menjadi Kompas CEO 100 Forum ya. Dan tahun ini diundang sama Pak Jokowi, biasanya diundang ke istana, entah diundang ke Bogor, diundang ke Taman Merdeka. Hari ini diundangnya ke IKN. Dan di situ biasanya kita ngobrol antara pandangan-pandangan kita sebagai CEO dan Pak Presiden mau dengar dan kita tanya jawab dan dia juga sampaikan. Kemudian kita diskusi antar CEO dan lain-lain. Dan menurut saya itulah wawasan. Kalau saya dulu ketakutan dan nggak terima, mungkin suara yang Tuhan mau sampaikan itu nggak nyampe. Tapi setiap orang punya panggilan beda-beda, betul? Saudara punya panggilan yang berbeda, tapi saudara menjawab itu nggak? Saudara menjawab itu nggak? Ya. Nah, ini adalah yang saya sebut the climbers. Jadi, Bapak Ibu saudara sekalian, waktu Anda memeras jeruk, maka Anda dapat jus jeruk. Waktu peras lemon, Anda dapat jus lemon. Tapi waktu seorang dalam Kristiani di tempat usaha dan pekerjaannya, waktu dia di squeeze, you get what inside him. Kalau inside him, itu adalah God's principle, wisdom, dan tadi truthful, loving, mudah-mudahan itu yang keluar. Ya, walaupun kita bukan seorang nggak sempurna, vulnerable, kita pun akan keluar itu. Kita nggak ketakutan, cemas. Ya, berapa bulan ini kami lagi khawatir, cemas, banyak hal di perusahaan. Tapi anak-anak saya tahu, ya. Tapi saya bilang, God is with us. Siapakah lawan kita? Ya. Mari saudara dalam era ini kita tadi sudah saya sebut ya. Jadi Dietrich Bonhoeffer mengatakan kalau kita tenggelam, dibebani dengan banyak pikiran, banyak kekhawatiran, terus-menerus, mau nggak kita diam sejenak, punya upper room saya sebut, punya tempat kamar di atas, berdiam sama Tuhan dan bertanya. Terus akhirnya firman Tuhan itu akan wiping ke samping sehingga kita bisa melihat perspektif Allah. Saya berkali-kali, saudara, saya coba untuk lakukan sesuatu tapi saya gagal. Saya coba lagi di dalam perusahaan, tapi saya gagal. Terus akhirnya ada satu kesempatan saya baru melihat, oh pantesan yang dulu-dulu gagal. Yang ini berhasil tapi yang ini jauh lebih baik. Yang saya nggak pernah pikir sebelumnya ini bakal dapat. Tapi Tuhan kasih. Demikian juga di tempat kerja. Seperti itu saudara. Saya percaya kalau saudara tempat kerja, tempat usaha, tempat pabrik ada masalah, kita tuh punya Tuhan yang luar biasa. Kita bawain dalam doa teman-teman kita, kepala-kepala pabrik saya dan juga mungkin usaha yang sulit. Dan akhirnya Tuhan memimpin kita dan roh Tuhan akan menuntun. Jadi saudara terakhir ya, jadi beberapa slide ini saya mau menutupnya dengan vocation itu adalah satu tempat di mana Tuhan panggil Anda dan saya, the place where God call you, ya, di mana tempat itu membutuhkan jawaban daripada seorang Kristen, semangat seorang Kristen. Jadi vocation itu adalah tempat bertemunya apa saudara? Kebutuhan dunia, talenta karunia saya, dan kenapa Tuhan tempatkan di situ? Pasti ada maksud Tuhan. Nah, itu vocation pekerjaan saudara ada di sini. Di mana talenta saudara, kemampuan space, limit otak saudara itu, Tuhan sudah desain dengan kebutuhan dunia, dengan why God placed me here. Nah, itu bisa nggak saudara ketemuin? Di manakah tempat saya? Apakah bagaimana menjadi garam dunia, bagaimana menjadi terang dunia yang gelap, ada terang sedikit saja, udah mulai berasa. Ya,
Nah, jadi kesaksian mission di dalam tempat marketplace itu mestinya muncul dari iman dan sikap hidup anak-anak Tuhan yang nyata. Dengan apa? Dengan garam dunia itu etika kita. Dia bisa melihat etika profesional, etika seorang yang berbeda, yaitu waktu seorang Kristen Deal, atau bisa melihat ladang penginjilan dan kesaksian, dan bisa melihat ini tempat saya ditransformasi sama Tuhan, baik secara personal dan spiritual, dan ini tempat nilai teologis dan tujuan untuk membentuk saya, membuat influence itu greater and greater. Ya, makin lama saya bisa melihat bahwa my job is the endorser. Pekerjaan saya hanya endorsement untuk saya bisa memberi kesaksian lebih banyak, memberi impact lebih banyak. Saya percaya itu, saudara ya. Saya melihat sekarang saya sudah mulai bisa masuk misalkan di departemen-departemen, di departemen pajak, saudara ya. Terus kemudian di departemen perindustrian, departemen perdagangan, departemen macam-macam untuk bawain di Paskahnya, di kebaktian Jumatnya, di persekutuan Pertamina dan lain-lain. Sudah saya melihat, wow, Tuhan memberi endorsement gitu ya istilahnya. Jadi itu pengalaman hidup pengaruh yang kadang-kadang Tuhan izinkan. Jadi mari yuk kita lihat, kita sadarin nggak ada penolong, partner yang tidak terlihat. Ya. Jadi Tuhan lagi mendesain, ada roh penolong. We have a divine being within. Sehingga kita, we bless each task we do. Dengan apa? Dengan waktu kita berdoa, doakan orang yang bekerja dengan kamu. Minta dia dampingin kamu. Minta dia untuk saya bisa melihat apa yang Tuhan lihat. Kenapa saya alamin ini? Yang kedua, minta cara pandang yang diubahkan. God vision. Kita mampu melihat yang Tuhan lihat. Ya. Yang ketiga, kita menyadari bahwa my job is His mission. Bahwa kita akhirnya kita tahu, kalau saya ditempatkan, ini ladang Tuhan, saya mesti dedikasikan tiap hari. Ya, saya pertama kali masuk CEO, saudara, hari pertama saya kembali dari sekolah teologi, 2,5 tahun saya di sekolah teologi, terus masuk ke tempat pekerjaan, saya takut bukan main. Takut, saudara. Kenapa? Karena saya akan menjadi seorang CEO atas 7.000, 8.000 karyawan waktu itu. Dan yang saya sudah tinggalin 2,5 tahun ke Texas, saya nggak gitu tahu dunia ini. Nggak pernah buka-buka koran. 2,5 tahun saya diundang lagi menjadi seorang pimpinan. Waktu itu saya takut bukan main dan saya banyak berdoa dan Tuhan kasih Mazmur 32 ayat 8 yang saya kutip di situ. Apa tuh? Waktu saya saat teduh pagi, saya baca ini. Christian, jangan takut. Kenapa? Karena aku hendak mengajar, menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku akan memberi nasihat. Mataku tertuju kepadamu. Waduh, saudara, itu kayak air dingin tuh. Saya lagi takut, dak-dikduk, lagi keingetan, takut mau ke kantor. Saya lagi bilang, bisa nggak ya? Bisa nggak gue ya? Tuhan hanya mengatakan, no need to worry, no worries. I will teach you, my eyes upon you. I will give advice. I will open the way. Saudara, itu sesuatu yang luar biasa. Dan saya tahu tiap-tiap saudara-saudara ada rencana. Kenapa Tuhan tempatkan di tempat engkau ditempatkan? Karena kita adalah garam dan terang, sehingga kita bisa memberkati pekerjaan. Saya akan menutup dengan video ini, kemudian saya akan serahkan kembali ke Ibu Lala. Ya. Kid, every time I'm pulling out, he's right there. Man, someone needs to talk to his parents, if they're ever at home. What is up with the traffic today? And always, every day, this intersection's always crowded. I hate pulling out of here. I need some of these dumb roads. Oh, there's... Okay, so I'm not even here. Right. Great lady. The princess of parking. Oh, sure. Take the spot. Way to be considerate. Oh, are you kidding me? Unbelievable. Oh.
Thank you, ma'am. It's about time. Let's see, what do I want? Yeah, could I add a cookie to that order? Yeah, no problem. Yeah, no problem, only guy in the world. I'm sure you need your cookie. The world, your oyster, and he's serving your cookie. Thanks, sir. Thank you so much. What can I get for you? Yeah, I'll have a tall decaf macchiato. Yeah, sure, no problem. For $3.85. And it might take a few minutes here. We've got quite a line, obviously, and thanks for your patience. Great. Yeah, great. Great for me. Winning again. Unbelievable. What? What is... What is that? What in the world? Menghindari berelasi karena takut sakiti, tidak puas dengan hidup, What am I peluang supposed to do? untuk tujuan hidup, How can I do tidak anything pernah about punya that? teman baik, baru Can I saja help kehilangan that? pekerjaan. I don't... Your copy, sir. Dia sedang I fighting, can't take this sedang anymore. melawan I gotta get out of here. kajian. Hey, what? Jadwal pekerjaan untuk memberi makan 2 anak, baru saja kehilangan teman baik, baru ribut dengan suaminya, butuh ditolong untuk kendaraan, lari dari rumah 3 hari. Butuh seorang yang memperhatikan. Hey, buddy, come here. Apakah saudara mendapat get it? Katanya ya. Jadi dalam arti untuk my job is his mission. Mungkin saudara butuh kacamata itu. Butuh untuk melihat yang Tuhan lihat. Butuh melihat apa yang Tuhan rancang di dalam tempat bekerja kita. Mungkin waktu kita memakai kacamatanya Tuhan, kita bisa melihat, oh ini tempat saya. Oh ini bagian saya. Oh ini yang harus saya kerjakan. Tiap hari Tuhan membukakan part demi part. Mudah-mudahan itu yang saudara dapat di dalam tempat pekerjaan. Tuhan memberkati.